Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semua. Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya akan membacakan informasi mengenai update dari Gereja BES untuk bulan Juli. Sekolah Tinggi Teologi Adi Wacana Surabaya masih membuka pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Untuk info pendaftaran, silakan Bapak Ibu men-scan barcode yang tampil pada layar. Untuk Bapak dan Ibu bisa mengikuti kebaktian secara online melalui channel YouTube Gereja BES. Saat ini Gereja BES sudah mengupload lebih dari 1.200 video. Silakan Bapak dan Ibu bisa bagikan bagi kerabat, saudara, atau rekan Anda sekalian. Dan untuk jadwal ibadah, silakan diakses melalui official Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official atau melalui Iwarta Gereja. Kabar gembira untuk Bapak dan Ibu, selain dari channel YouTube, Bapak dan Ibu juga bisa mengikuti kebaktian online kami di Metaverse. Diadakan setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi akun Instagram kami. Selain itu, Gereja BES juga hadir di platform TikTok. Bapak dan Ibu bisa mengakses renungan-renungan singkat kami di platform TikTok dan juga musik-musik yang dapat membangkitkan iman kerohanian kita. Silakan Bapak dan Ibu bisa follow, like, dan juga share agar kita semua bisa menjadi berkat bagi sesama. Melalui video berikut, kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi atau ikut dalam kebaktian kami via Zoom. Mari kita saksikan videonya. Shalom, kami sudah menyelesaikan KKR hari kedua yang luar biasa di The Sealer Bootcamp, yaitu di Bukit Doa Immanuel di Tretes. Luar biasa, saudaraku, antusias mereka sangat luar biasa. Sampai hari ini menunjukkan pukul 9 malam, dan mereka sangat luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami juga mengharapkan untuk Bapak Ibu juga boleh mengikuti program doa malam Gereja BES yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 21.30 via Zoom. Mari kita akan bersama-sama berkumpul, berdoa bersama, mendoakan banyak orang, dan memuji Tuhan. Dan saya percaya ketika doa orang benar, bila yakin didoakan, besar kuasanya. 1-2 orang berkumpul, maka Tuhan berada di situ. Karena itu mari datangi dan nikmati doa malam bersama program Gereja BES setiap Selasa dan Kamis pukul 21.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa menggunakan barcode yang tertera pada layar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati dan juga pikiran untuk menerima firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak yang rindu menerima lawatan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita akan datang di hadapan Tuhan. Bawa hatimu untuk menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja.
Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Angkat tanganmu, katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Yuk sama-sama naikkan pujian. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Amin. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Yes, amin. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Yes, amen. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Amen. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan, amin. Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta, amin, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mungkin sudah bertahun-tahun engkau berdoa, tapi doamu belum dijawab oleh Tuhan. Saya mau katakan, ketika engkau percaya Tuhan bekerja atasmu, saudara. Amin. Dan pagi hari ini setiap tetesan air matamu, setiap tangisanmu, Tuhan tahu. Engkau yang perlu Tuhan saat ini, benar-benar buka hatimu di hadapan Tuhan. Kita mau menikmati kehadirannya, saudara. Rasakan dia hadir di tengah-tengah kita. Oh, thank you Jesus. Oh, terima kasih. Beri dirimu dijamah oleh Tuhan saat ini. Oh, haleluya. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat katakan, saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu. Katakan, amin. Saat percaya Tuhan
Dia bekerja atasmu, saudara. Oh, saat menangis. Amin. Yes, haleluya. Come on. Come on, bangkitkan iman percaya, katakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan. Amin. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan. Saat bersyukur. Mari angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan dengan iman percaya. Haleluya, sama-sama. Oh, katakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, yes, yes, haleluya. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan saat bersyukur. Saat bersyukur, amin. Tuhan saat bersyukur. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari datang dan sembah Tuhan. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Apapun keadaanmu, apapun persoalanmu, Tuhan sanggup menolong engkau. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Oh, Rabasyara, Rabarabara. Haleluya. 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 Percaya Tuhan tahu, Tuhan tahu, Tuhan tahu, Tuhan tahu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you, Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Lord Jesus. Baik, shalom. Ibu-ibu semua yang diberkati Tuhan.
sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami sangat bersyukur dan terima kasih bahwa malam hari ini di tengah kesibukan hidup kami masih meluangkan waktu untuk beribadah bersama-sama. Walaupun lewat aplikasi Zoom ini, tapi kami sungguh-sungguh ada dalam hadirat-Mu dengan kekuatan roh yang Tuhan terus beri dalam kehidupan kami, sehingga kami semangat untuk beribadah, terutama firman Allah yang kami akan dengarkan pada malam hari ini. Karena itu malam hari ini Roh Kudus tetap bekerja di dalam kehidupan kami semua. Roh Kudus yang akan mengajar kami, Roh Kudus juga akan mengingatkan kami, supaya ketika kami lupa, diingatkan untuk bagaimana kami berjalan di dalam hidup kami sesuai dengan kebenaran firman Allah. Berbicara bagi kami, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom pada para ladies semua yang diberkati Tuhan. Salam sehat bagi kita semua. Dengan firman Allah yang kita akan dengar bersama-sama dengan tema yang saya angkat, yaitu saudara, indah dalam perbuatan. Saudara yang dikasih Tuhan, dari tema besar bulan Agustus, kita memiliki iman yang ada Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita, berarti setiap langkah kita, setiap perkataan kita, setiap sikap hidup kita harus sesuai dengan perintah dan komando Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara, indah di dalam perbuatan. Kata indah itu, kalau dalam kata indah itu adalah kata sifat, berarti dalam keadaan enak dipandang. Artinya enak dipandang perilaku, sikap, perkataan dari hidup kita. Ya. Yang kedua, cantik atau elok. Ya. Jadi ini ibu-ibu kata indah. Kalau kata indah itu kata kerja. Berarti yang pertama itu peduli akan sesama. Kalau kita peduli akan sesama, kita tidak melihat apa yang dia buat kepada kita. Tapi kita pasti melakukan yang terbaik untuk dia. Berkata-kata yang baik, punya sikap hidup yang baik, melayani yang baik. Semua yang terbaik kita beri. Karena apa? Kita peduli. Ya. Yang kedua, kita menaruh perhatian. Berarti ada kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menaruh perhatian kepada sesama, terutama keluargamu, suamimu, anak-anakmu. Kita menaruh perhatian. Kalau kita taruh perhatian yang sesungguhnya, kita tidak melihat dia buat kita tersinggung atau sakit, tidak. Sakit hati, tidak. Kita tidak melihat semua. Karena kita perhatian bagaimana kita beri yang terbaik bagi suami, kita beri yang terbaik bagi anak-anak kita. Yang terbaik kita layani. Dengan dari apa? Dari hati yang sungguh-sungguh. Maka itu gereja mengajarkan setiap kita belum pulang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati ini. Jaga hati ini, jaga baik-baik. Supaya dari mulut kita ada perkataan yang menyenangkan orang. Dari sikap hidup kita, ada perlakuan hidup kita yang membuat semua orang senang dengan kita. Itu yang paling penting bagi kita. Karena itu dasarnya yang saya ambil, kita baca dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Apa yang Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Kolose. Ya. Perhatikan kata-katanya, dia berkata, Kolose 3 ayat 20-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Jadi dia bilang, apapun yang kamu perbuat, buat apa dalam hidup ini?
Kalau ada firman Allah yang mengomandokan, ada Yesus di dalam hidup yang komando dalam hidup ini, semua yang keluar dari hidup kita, apa yang kita buat, yang kita lakukan, anggap semua untuk Tuhan. Berarti tidak ada kemunafikan dalam kehidupan kita. Ketulusan yang keluar dari hidup kita untuk melayani orang lain. Orang yang kita layani mau terima tidak terima, kita harus dengan tulus ikhlas melayani dia yang terbaik. Dia buat jahat pun kita harus terbaik kita buat kepada dia dalam hidup ini. Supaya apa? Dia sadar dan ada damai dan ada sukacita di dalam rumah tangga. Pasti tidak ada keributan. Kalau kita merespon yang terbaik kita buat untuk suami dan anak-anak kita, di pekerjaan kita, dimanapun kita berada untuk melakukan hidup, semua kita buat untuk Tuhan. Berarti kita jaga sikap kita, jaga perkataan kita, supaya yang terbaik kita beri untuk Tuhan. Hari-hari ini ibu-ibu yang diberkati Tuhan, saya hari-hari ini ke desa, ada satu kata yang saya sering bilang kepada orang-orang di desa. Kita belajar supaya kekristenan Tuhan yang ada dalam hidup ini, kita keluarkan dari senyum dalam hidup ini. Jadi saya ajar orang-orang desa, ketika saya ajar mereka, saya berkata begini, satu hari kita harus hitung 40 kali kita harus senyum. Kalau 40 kali kita senyum, berarti ketika suami tidak senyum, suaminya muka masam, perkataannya tidak baik, kita tetap senyum. Karena kita hitung harus 40 kali. Berarti saudara kita melakukan firman Allah, hati yang gembira obat. Berarti saudara umur 60, kalau senyum 40 kali satu hari, berarti 1 bulan Anda yang umur 60 jadi umur 25. Kenapa? Karena sukacita yang Tuhan beri dalam hidup kita. Semua yang terbaik kita buat bagi orang lain. Kita tidak peduli. Kenapa? Tuhan yang menilai semua apa yang kita buat. Karena itu Tuhan bilang, upahmu besar di surga. Upah itu bukan uang, saudara. Jangan sampai kita butuh sesuatu dari suami, baru kita senyum terus. Nanti kalau sudah tidak butuh lagi sesuatu, ya sudah muka masam terus. Kalau suami tidak beri, muka masam terus. Tidak, kita tidak dipengaruhi oleh dunia. Firman Allah yang harus mempengaruhi hidup kita. Supaya hidup kita lebih baik, amat baik, dan sangat baik. Ini yang kita harus tangkap dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita indah dalam perilaku hidup kita. Supaya semua orang senang, indah, senang. Kalau kumpul dengan ibu-ibu gereja best, oh senang. Mereka tidak tersinggung, mereka senang-senang, happy-happy. Betul ya? Melayani sukacita, wow senang sekali. Ya. Kita mempengaruhi banyak orang dari sikap hidup kita. Jadi kita kumpul tidak gosip-gosip. Tapi kita tunjukkan semua yang Tuhan beri dalam hidup kita. Supaya yang terbaik kita beri kepada orang lain dari hidup kita. Tuhan sudah beri yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita juga beri yang terbaik bagi orang lain di dalam kehidupan. Jadi kita belajar. Semua proses hidup manusia itu belajar. Ya saudara. Saya baru habis khotbah ibadah penghiburan karena ada pekerja gereja meninggal tadi sore jam 3, ibu. Rajin sekali, dia tidak ada suami, tapi dia rajin sekali melayani pagi-pagi, malam dia sudah datang siap sound system, pagi-pagi jam 7 dia sudah datang bersihkan Aston, dia sudah bersihkan semua, dia foto, dia kirim kepada jemaat. Semangat sekali. Dia kena kanker 3 tahun yang lalu, dia berjuang sampai kemarin. Teman-teman semua datang, dia berkata begini, saya menyesal. 2 minggu saya tidak ke gereja. Saya rasa sedih. Saya tidak bisa datang melayani. Tapi saya tidak mampu. Karena kekuatan tubuh nggak ada habis kemo. Tubuh nggak bisa kuat untuk berjalan, dia berkata. Tapi dia bilang, ingat, teman-teman semua. Jangan kedor. Semangat untuk melayani Tuhan. Jangan tunggu orang mendorongmu. Tapi ada roh dalam hidup yang mendorongmu. Ada Tuhan dalam hidup yang mendorongmu untuk melayani. Ingat. Kakak sudah tidak bisa lagi. Kakak sudah mau pergi. Tapi kamu ingat, jangan pernah kecewakan Tuhan dalam hidupmu. Melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Jangan takut, terus melayani Tuhan. Dia motivasi semua yang datang melihat dia motivasi. Supaya mereka beri yang terbaik untuk Tuhan.
Hari ini kita juga sama. Dia sudah mengakhiri pertandingannya, sudah selesai. Dia hari ini sudah senang. Tuhan sudah siapkan dia rumah yang luar biasa di surga. Kita ini masih berjuang dengan iman kita. Makanya tahun ini kita terus belajar tentang iman. Dengan imanmu, Enda dan saya yakin bahwa ada Yesus dalam hidupmu. Kalau ada Yesus dalam hidupmu, saudara yang dikasih Tuhan, ingat baik-baik bahwa indah di dalam perbuatanmu dalam hidup ini. Perbuatan itu artinya melayani sikap hidup perbuatan kita untuk melayani sesama di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu yang paling penting bagi hidup saudara dan saya, supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Jangan mengeluh apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah mengeluh, tapi bersyukur kepada Tuhan. Hari ini terjadi. Ya. Yang berikut, saudara, kita baca dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama. Yakobus, ya sudah ada? Ya. Ya, betul. Oke. Kita baca ya, saudara, kita baca. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Ingat, apa yang dikatakan Yakobus. Kita dengar firman, rajin dengar firman, banyak ibadah. Kita banyak dengar firman, iman itu timbul dari pendengaran. Tapi Yakobus malam ini berkata kepada kita semua, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku. Jadi firman itu bukan sebagai satu pengetahuan dalam kehidupan kita, tapi kita masukkan dalam hidup kita dengan ada Tuhan dalam hidup ini, supaya dari hidup kita, kita melakukan firman Allah dalam kehidupan kita. Kalau orang maki-maki kepada kita, kita berdoa kepada dia. Kalau orang buat jahat, berarti kita harus berkati dia. Kita harus balas kejahatan dengan kebaikan. Itu kita melakukan firman Allah. Jangan sampai kita hanya mendengar, tapi kita tidak melakukan. Yang perlu sekarang dalam kehidupan kita, kita melakukan. Bukan kita menguasai firman, tapi firman yang harus menguasai setiap kehidupan kita. Supaya apa kita melakukan dalam hidup ini? Dagingnya sangkal diri, pikul salib. Kita harus terus berjalan, melakukan hidup ini dalam supaya apa? Menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu Yakobus menekankan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Beribadah ladies, beribadah di gereja, beribadah di mana-mana, melayani. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Allah, nol. Kita tidak ada Tuhan dalam hidup ini. Karena itu indah dalam perbuatan. Perbuatan kita ini tunjukkan kepada dunia. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Tunjukkan bagi dunia. Bahwa ada firman, ada Tuhan yang hidup dalam kehidupanku. Sehingga aku harus berjalan di dalam hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ada Tuhan yang hidup, ada firman Allah yang komando hidupku. Supaya aku bisa menghadapi apapun dalam hidup ini, membawa satu teladan Kristus yang terus berjalan di dalam kehidupan kita semua. Karena itu kita berjuang. Satu ayat lagi Tuhan katakan kepada dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-23. Ketika orang-orang itu diberi talenta. Ya, talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tapi ini ayat 23. Dia berkata, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Ini orang yang bawa 2 talenta ini, dia datang dikembalikan 4 talenta, berarti keuntungannya 2. Tuhan berkata kepada dia, baik sekali apa perbuatanmu itu. Apa yang kita buat, bukan apa yang kita hanya ngomong, apa yang kita lakukan. Kadang-kadang kita ngomong, tapi melakukannya berbeda. Ya, ngomongnya beda, lakukannya beda. Seharusnya ngomongnya A, lakukannya A.
Ya. Makanya Tuhan bilang, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Hamba yang baik dan setia. Dia setia melakukan perkara-perkara yang kecil yang Tuhan beri, tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kita. Mari kita lakukan dengan segenap hati kita. Supaya apa? Hidup kita jadi berkat. Kita harus tahu bahwa gereja best, hidup kita ini harus jadi berkat. Ya. Kenapa jadi berkat? Karena kita sudah diubahkan. Hati kita sudah diubahkan. Ya kan? Bukan hanya kita menerima firman, tapi firman mengubah hati kita supaya hidup kita jadi berkat. Kita sudah terima berkat rohani yang besar mengubah hidup kita. Kita bukan yang dulu lagi, yang suka marah, yang suka benci, yang tidak mau senyum, betul ya, saudara? Sikap hidup yang tidak baik. Sekarang kita sudah dirubah. Hidup kita dirubah oleh apa? Oleh firman Allah. Oleh apa? Oleh Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ada iman di dalam setiap kehidupan kita. Makanya dia bilang, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab. Dan saudara ingat, itu tanggung jawab yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Tanggung jawab yang Tuhan beri, masing-masing pikul itu tanggung jawab. Suami tidak pikul, istri pun tanggung jawab. Istri tidak pikul, suami pun tanggung jawab. Anak tidak pikul, masing-masing bertanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan. Itu Tuhan datang masing, diadili masing-masing. Bukan ketika diadili, oh itu kepala keluarga. Yang ini enggak. Tidak. Masing-masing apa yang kita. Makanya tanggung jawab masing-masing ada. Suami punya tanggung jawab, anak-anak punya tanggung jawab. Kita mengerti. Sudah tahu yang baik dan tidak baik, harus tanggung jawab. Kita masing-masing tahu baca, mengerti firman Allah. Mari kita sama-sama saling mendorong, saling mendukung, supaya kita kuat berjuang dalam iman kita. Ya. Supaya apa? Indah perbuatan kita itu. Dan orang kita. Itu yang kita harus perbaiki hidup kita. Supaya di mana kita berada berusaha, supaya semua orang senang. Jangan buat, tapi buat supaya semua. Ketemu semua orang kalau senyum, kalau sukacita kan baik. Itu yang diajarkan Tuhan bagi kita. Karena apa? Kita tanggung jawab. Tanggung jawab yang Tuhan beri untuk menyenangkan banyak orang. Bukan untuk dia, yang penting kamu mau mati nggak apa-apa di situ. Yang penting saya senang di sini. Tidak, itu bukan Kristen yang sesungguhnya. Kalau hidup kita berarti perbuatan kita dalam perbuatan. Perbuatan itu bukan dalam hidup ini. Bukan ketika kita mau Zoom, suami kamu tidak boleh ribut ya, saya mau Zoom. Nanti habis Zoom, baru kita mulai ngoceh-ngoceh lagi. Tidak. Setelah kita dengar firman Allah, setelah itu selesai ibadah, kita punya hidup makin berubah, makin lebih baik. Hidup jadi berkat bagi suami, bagi anak-anak, bagi semua orang. Karena itu tanggung jawab. Nih. Terus apa yang dikatakan? Perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Wah, luar biasa. Saudara ya, dari yang kecil kita lakukan yang baik. Ada yang besar dia beri kepada kita. Nah, tinggal sekarang kita. Mau nggak? Yang kecil ini kita lakukan. Tuhan dengan sendirinya beri tanggung jawab yang besar. Jangan saudara bilang, wah ini nggak bisa lagi, ladies nggak bisa lagi ini. Masa sudah ladies masih ada ini ibadah, masih ada ini ibadah. Itu tanggung jawab yang besar yang Tuhan beri. Masa waktu untuk Tuhan kita tidak bisa beri. Ya, Tuhan kasih kesempatan kita untuk kita beri. Kalau kita dulu saya baru bertobat, saya bilang begini. Sekarang yang pertama bukan perpuluhan uang, waktu. Satu hari harus 2 jam 40 menit kita beri waktu untuk Tuhan. Kita lolos nggak? Kalau sudah lolos itu, mari lagi, jangan pelit lagi. Kasih waktu makin hari makin lebih banyak kepada Tuhan. Masalah uang tidak usah ngomong. Ya, uang itu memberi dengan sukacita. Kalau sukacita 1000 pun ada berkat. Jangan sampai kasih 100 juta baru tidak sukacita, tidak ada berkat. Jadi yang penting itu beri hidup, waktumu yang terbaik diberi untuk Tuhan.
Supaya kita jangan banyak memikirkan gosip-gosip lagi, lihat orang lain begini-begini. Kalau ada teman yang sakit, mari kita kumpul, kita berdoa. Tidak usah ngomong, oh dia salah karena dia begini. Tidak usah ngomong salah dan benar. Itu urusan Tuhan. Berdoa supaya Tuhan menolong teman kita. Supaya dia bisa sembuh dan kita bisa sama-sama beribadah. Itu penting. Ya. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, sekarang kita masuk dan turut dalam kebahagiaan. Tuhan sudah ada dalam hidup ini. Mari kita benahi hidup ini. Supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita semua. Ini belajar supaya bagaimana kita bisa menjalankan hidup kita dengan baik. Dengan lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang kita harus buat dan lakukan dalam hidup ini. Ya. Jadi saya mau malam hari ini ada 2 poin penting bagaimana supaya kita bisa melakukan hidup ini yang indah dalam setiap perbuatan kita. Yang pertama, ya, waktu saya masih 5 menit ya. Yang pertama, kita baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-1. 1 Tesalonika 4 ayat ke-1. Ada 2 poin penting bagaimana supaya kita bisa merasakan indah dalam setiap perbuatan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Dia berkata, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup. Dia bilang, supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Dia bilang, kamu semua sudah melakukan, tapi kamu tidak sungguh-sungguh. Kamu melayani Tuhan, tapi kamu masih cabul. Nanti kalau saudara baca ayat semua, apa yang Paulus tulis ini. Ya. Kamu sudah buat semua yang baik, tapi kamu masih cabul. Kamu masih benci, kamu masih marah. Ya, kamu masih tidak suka si A, si B, si C. Jadi Paulus berkata, supaya kamu benar sungguh-sungguh. Jadi poin pertama, mengiring Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya indah dalam perbuatanmu, kita harus lebih sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh itu artinya apa? Tidak main-main. Dengan segenap hati, dengan tekun, benar-benar kita menjalankan hidup ini. Karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh kita harus buat dalam hidup ini. Tidak boleh main-main. Kalau kita buat untuk Tuhan, kita sungguh-sungguh. Karena Tuhan ada. Tuhan tidak pernah tidak ada melihat apa yang kita buat. Di dalam hati kita yang paling dalam, suami tidak tahu, anak tidak tahu, teman tidak tahu. Tapi Tuhan tahu di dalam hati kita yang paling dalam. Inner beauty, outer smart. Salah satu tema kita. Dari dalam yang diperbaiki. Karena itu Matius 23 itu menjadi visi gereja itu. Kubur yang dilapur putih di dalam. Orang Kristen itu banyak berdandan di luar, tapi hatinya tidak baik. Hari ini kita perbaiki di hati karena ada Yesus dalam hati kita. Supaya dari hidup kita ada indah. Ada kecantikan dalam perbuatan-perbuatan kita. Ada kepedulian kita kepada banyak orang di dalam kehidupan kita. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Yang kedua, kalau kita mau indah dalam perbuatan kita, tidak ada kata lain dalam hidup ini. Takutlah akan Tuhan. Kalau kita sudah sungguh-sungguh, kita takut Tuhan. Kalau orang memiliki rasa takut Tuhan di dalam kehidupannya, pasti dia buat yang terbaik. Dia tidak bisa sembunyi-sembunyi dalam hidupnya. Dia pasti beri yang terbaik hidup ini kepada siapapun. Karena dia sungguh-sungguh, dia takut Tuhan. Ya kan? Kalau dia ngomel-ngomelkan Tuhan di dalam hidupnya, dia takut. Ya, kita baca satu ayat firman Tuhan, Mazmur 25 ayat yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Luar biasa. Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dilimpahkan. Luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kita tidak akan jalan salah. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan luruskan jalan hidup kita.
supaya di dalam setiap perilaku hidup kita indah. Apa yang saya buat dan saya lakukan, saya melayani untuk Tuhan, dan kemuliaan kembali kepada Tuhan. Karena Tuhanlah segala-gala dalam kehidupan saya. Karena Tuhanlah hidup saya bisa berubah. Karena Tuhanlah saya bisa berkata-kata yang baik, bisa melayani suami yang baik, bisa melayani ayah, anak-anak yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi pelayan Tuhan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita berkenan, perlakuan hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita takut akan Tuhan, pasti hidup kita akan menyenangkan banyak orang. Karena apa? Tidak ada keculasan dalam hidup kita. Hati kita bersih. Mau kepada siapapun, kita tulus. Kamu marah, saya tetap senyum. Kamu tidak suka, saya tetap senyum. Itu yang kita harus buat dalam hidup kita. Perilaku. Sekarang kita harus berperilaku hidup yang baik kepada siapapun. Jangan kita suka si A, si B nggak suka. Berarti belum. Kita manusia tidak sempurna. Tapi kita mau belajar firman Allah yang Tuhan beri bagi kita. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang lebih sungguh-sungguh. Satu ayat terakhir. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Lanjutkan. Ya. Ayat yang ke-14. Siapakah yang keempat? Betul-betul ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Luar biasa. Jadi Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut kepada Dia. Sahabat, Tuhan itu sahabat kita. Dia karib, akrab dengan kita. Saudara mau kemanapun tidak usah takut. Tuhan bergaul karib. Kenapa Dia berikan? Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dia kasih tahu kita. Ya, tolong doa teman saya. Tolong ingatkan. Ya, saya juga sama. Ketika jalan, ketika doa, ketika ini melakukan yang ini, kadang-kadang Tuhan ingatkan, kamu harus berdoa kepada si A. Ingatkan teman-teman dalam pelayanan jemaat. Ya, di dalam perjalanan dengan mobilmu, kalau saya sudah ingat begitu, pasti saya berdoa. Berdoa bukan hanya di dalam kamar atau duduk diam. Tapi dimanapun kita berada, Tuhan ingatkan kita, itu teman, itu jemaat masih ada dalam masalah. Ketika Tuhan ingatkan saya, pasti saya ingat, ini pasti dalam masalah. Ya sudah, saya doa dalam perjalanan, saya doa. Apa yang Tuhan mau. Nanti Tuhan beri tahu, dia begini, dia begini. Ya, itu karunia yang Tuhan beri. Tapi jangan buru karunia itu. Tapi rebutlah Tuhan di dalam kehidupanmu dengan takut akan Tuhan. Bergaul karib dengan orang yang takut. Kalau teman yang akrab, tidak ada rahasia tersembunyi dalam hidup ini. Ya kan? Kadang-kadang kita bisa ngomong kepada teman yang akrab lebih terbuka, lebih nyaman daripada ngomong kepada suami. Curhat itu teman yang akrab. Suaminya begini. Tapi sebenarnya enggak. Kita harus dengan suami, salah apapun ngomong aja dengan suami. Ke suami kita, anak kita, jangan sembunyi ngomong aja. Ya kan? Saling terbuka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Artinya kita tidak sembunyi sesuatu yang tidak baik dalam hidup ini kepada orang siapapun. Terbuka kita. Ya, kalau kita tidak senang, berdoa dengan Tuhan. Tolong ampuni, hari ini saya salah. Bagaimana supaya hati saya baik kepada orang ini. Saya tidak senang sifat karakternya. Tapi dia manusia yang saya harus mengasihi. Saya harus melayani supaya dia bisa berubah hidupnya. Kalau saya kasar terus, dia tidak bisa berubah. Tapi kalau saya baik, pasti dia akan berubah. Itu yang kita harus belajar dalam hidup ini. Supaya indah dalam perbuatan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Allah malam hari ini. Kami belajar untuk bagaimana kami dapat melakukan hidup ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena itu apa yang kami perbuat dan kami lakukan dalam hidup ini seperti untuk Tuhan. Kita melayani manusia, melayani suami, melayani anak, melayani teman-teman kita dalam sepelayanan. Anggap saja kita melayani Tuhan. Makanya Yesus berkata, ketika aku telanjang, ketika aku haus, ketika aku lapar. Orang-orang Farisi, mana kamu Tuhan? Itu aku yang lapar, aku yang haus. Itu yang kita layani dalam kehidupan kita melayani Tuhan. Hari ini pun sama.
Ketika kita melayani suami, melayani anak-anak, itu kita melayani Tuhan. Melayani teman-teman akrab kita dalam pelayanan, itu kita melayani Tuhan. Jadi mari kita melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari kita melayani dengan takut akan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang mau menjadi berkat bagi sesama dalam kehidupan ini. Karena itu temanya indah dalam perbuatanmu. Bagaimana supaya kita menjalankan hidup ini, melakukan firman Allah. Bukan hanya kita mendengar, tapi kita harus melakukan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu malam hari ini, hamba berdoa supaya kekuatan Roh Kudus sempurnakan setiap firman Allah di dalam kehidupan ibu-ibu semua yang mendengar, meteraikan di dalam hati mereka, supaya setelah selesai Zoom ini, mereka dapat menjalankan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Allah yang mereka dengar malam hari ini. Yang punya masalah, yang punya pergumulan dalam hidup, mari Tuhan Engkau menjadi jawaban di dalam kehidupan mereka. Yang sakit pun, mari Tuhan Engkau jamah dan Engkau sembuhkan, supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan selalu. Ini menjadi doa dan ucapan syukur kami atas setiap kebenaran firman Allah yang Tuhan beri bagi kami di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih atas semua yang Tuhan sudah buat dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sebelum berpisah dari Zoom, mari kita menerima berkat Tuhan. Mari kita rekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, dengan putra tunggalnya Yesus Kristus, dengan penghiburan daripada Roh Kudus, mulai malam hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kiranya berkat Tuhan ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom ibu-ibu, Tuhan berkati. Saya Levia.